apakah dari tim Secret bakal bertemu juga dengan tim lawannya Axis kali ini, mana dari seorang Jumper melakukan 2 klip spray tapi belum bisa menumbangkan seorang Heinuk 3 klip, tapi ya baik lagi mungkin udah kelamaan juga nembaknya. Ya betul banget, External Shelter ya. Lagi dan lagi perebutan vehicle masih terus dilakukan dari Jumper. Belum ada penjemputan yang akan dilakukan karena memang terbatas. Face Clan, Vintores, dia mendengar ada pintu yang terbuka. Flippy langsung memburu, hunting mode dilakukan. Mencari di mana Vintores berada dan itu dia Vintores. Belum terdeteksi Vintores di sana Flippy just jumping around having fun. One knockdown, one elimination masuk untuk NFT. Dua bahkan kali Tony ini. K juga kena. Berarti benar, emang kuncinya adalah meninggalkan Novo dulu. Betul. Memang Novo kala itu bukan pilihan terbaik berarti. Betul. Buat NFT. Tapi ini yang gue suka dari tim NFT. Mereka bisa dibilang ya adaptasi dengan cukup cepat. Mereka melihat bahwa kelemahan mereka ini di early game dikarenakan dikunci ya, bukan karena diri sendiri gitu. Betul. Karena ada lawan gitu dan mereka menyadari bahwa gimana solusinya, tinggalin aja udah Novonya. Nggak usah terlalu pusing, nggak usah terlalu gengsi juga tabrak-tabrakan. Yang penting adalah prestasi dan kali ini NFT langsung dapetin 2 poin di awal-awal. Dan game pertama mereka juga tadi oke loh, kalau nggak salah dapetin 5-6 poin konsisten. Dan sekarang baru memulai game dapetin 2 poin, itu menurut gue udah nilai plus banget. Ya untuk tim NFT tentunya ya. Dan kalau kita berbicara tim lain Indonesia, RRQ kali ini mungkin ada pengamatan dari bagian Dingos tadi. Sorry, For Rivals sekarang masih terbang loh. Iya, dari For Rivals masih terbawa gue ternyata ya. Iya. Ini For Rivals tadi masih terbang di bagian atas. Entah apa tujuannya, mungkin untuk mengambil rumah terlebih dahulu untuk dapat vehicle dan loot sedikit. Karena kita belum lihat kawan-kawan For Rivals yang lainnya. Tadi gue kira akan menuju ke arah Rozok tapi tidak juga. Nah ini ada satu hal yang menarik nih. Apa tuh? Nerpeko tuh dari kemarin gue tontonin tapi gue baru nanya nih ke lo nih. Karena gue mau minta pendapat para caster nih. Unik gak sih caranya main Nerpeko? Gue kan ya pernah deket lah sama dia ya, pernah lihat cara dia main langsung gitu. Cara dia megang HP tuh beda sama orang-orang lain. Iya barusan di kamera kan kelihatan tuh. Iya. Kayak megangnya pakai orang kan mainnya telunjuk ya? Orang kan main pakai 2 telunjuk sama 2 jempol. Betul. Kalau 4 jari ya main dia kan 4 jari. Kalau gue lihat Nerpeko main, dia itu malah mainnya di kiri itu sama telunjuk jempol. Tapi untuk kanan itu mainnya pakai ngejepitnya. Itu pakai jari tengah. Wah. Jadi nggak digeletakin gitu loh. I see. Gue dari pas gamenya Nerpeko keluar tuh gue berpikir kok bisa ya orang main begitu ya. Jadi kayak dijepitnya tuh nggak orang pada umumnya gitu. So ya mungkin itu salah satu rahasia dari seorang Nerpeko ya. Karena close combat dia juga tentu nggak bisa diragukan lagi. Betul. Kita semua tahu lah tatap mata Peko sejak season pertama. Sampai sekarang tetap eksis menandakan masih tetap kompetitif ya Flo ya. Iya, jadi kalau dia tuh di tangan kanan dia, jempol digantikan dengan telunjuk. Telunjuk itu pakai jari tengah dia. Jadi dia nge-scope pakai jari tengah mainnya. Dan gue pernah nyoba kan, gue penasaran karena kalau kata-kata orang gak cuma dia yang mainnya kayak gitu. Gue penasaran kan, kalau nggak salah mereka nge-split karena split itu resiko tinggi, iya tinggi banget resikonya. Sekali knock ya tumbang, gimana cara kita nge-split tapi gak sampai knock. Iya betul itu banget. Kuncinya. Dan itu disitulah tadi perspektif-perspektif yang lu sampaikan kan ya. Kayak dari titik mana aja yang bisa masuk. Kemudian juga bagaimana covernya, bagaimana body systemnya. Dan ya itulah menariknya ya teman-teman ya. Ini udah SEA, tingkatannya udah lebih tinggi. Orang-orang udah bermain lebih taktis lagi. Dan yang gue katakan juga tidak hanya dari region, bahkan wildcard juga. APG misalnya, Yangon. Ini juga gahar banget gitu loh. Karena memang mereka udah best of the best from each region. Jadi ya permainan terbaik lah yang kalian akan sayang banget kalau nggak nonton satu hari aja. Ini ilmunya banyak banget di gameplay-gameplay para pro player. Betul, gue setuju banget. Apalagi dengan perkembangannya tim-tim lain. Tentu kita melihat sekarang semakin banyak tim yang kuat. Dulu ya, mungkin kita melihat region yang kuat, itu tuh lagi Indonesia, Thailand paling kuat. Sekarang, ya kalau kita berdasarkan data minggu pertama, Malaysia ada di atas Indonesia. Ya, kalau kita pakai data ya, based on data 1 minggu pertama. Tapi bukan tidak mungkin tim-tim lain bakal step up. Seperti Indonesia sudah menunjukkan permainan terbaik di game pertama, game kedua kita juga dengan ada WWC dari BTR, ada juga performa yang cukup stabil. Simple tactical lagi, ini udah banyak banget yang diperhatikan. Kemudian juga each day growing up, berarti banyak juga yang harus kalian persiapkan. Dan bahkan di saya aja udah seseru ini, apalagi nanti Global Championship yang sekarang aja yang udah terspill di beberapa media nama-nama yang akan berangkat termasuk dari Indonesia The Genesis Dogma itu banyak nama baru loh. Sebenarnya tim lah, timnya banyak yang nama baru juga. Betul, gitu kan. gue rasa sejak adanya semi hardcore ya, ini banyak banget sih tim yang ibaratnya yang tadi di atas turun ke bawah, yang dari bawah naik ke atas dan
Ini yang gue suka ketika ada perubahan yang nge-push player juga untuk berkembang. Tentunya ada tim-tim yang mungkin tadinya ketika pakai aim assist mereka punya kebiasaan buruk yang pakai rotasi terlalu dekat sama kompon orang. Jadi gampang ke take down. Ketika masuk ke semi hardcore, gue udah gak gampang lagi nih ke take down. Gue pede aja rotasi sekarang. Itu membuat mereka semakin kuat lagi dan itu yang gue bilang gitu. Perubahan itu nggak selalu buruk, tergantung kita menanggapinya seperti apa. Yap, that's the good point. Dan setelah 2 zona kita chat ya Flo. Akhirnya kita masuk ke zona ketiga di mana makin padat nih Flo. Makin terlihat pergerakan dan kita harapkan sebentar lagi akan adanya kontestasi yang terjadi because we are hyping untuk game kalian dan itu dia. Dari MS Chonburi melakukan tembakan ke arah bagian depan. Vampire Stone yang tadi luar biasa di Ranger pertama tapi Fluket gak kelihatan. Jasper belum terdeteksi juga. Fluket masih bertahan di sana Flo. Betul, tapi Jasper tampaknya sudah menyadari bahwa tempat ini terlalu enak buat tidak diisi oleh tim lain. Sehingga dia sedikit waspada, tarik mundur kali ini dan kembali bersama dengan teman-temannya. Di mana dia bakal mengarah ke arah Ponzai. Dan sekarang kita bakal lihat juga tampak dari Infinity mulai terpantau di layar kecil kanan bawah. Kita mulai harus mengisi pinggir-pinggir circle. Depan-depanan dengan tim EVOS kali ini. Ya betul banget, Lizard hampir saja tadi ter-takedown. Untungnya ada balasan yang cukup baik juga dari punggawa EVOS lainnya. Nah ini juga strategi untuk terus meninggalkan satu orang. Baik untuk scout atau back fire dari bagian belakang itu juga indah menurut gue dari Battle Royale skena Asia Tenggara PUBG Mobile tentunya. Namun kali ini Infinity berhasil untuk melakukan pengusiran. Mereka udah menguasai bagian selatan, akan mulai masuk dalam zona. Dan zonanya cukup tengah. Pochinki harusnya masih masuk dalam zona kali ini. Pergerakan-pergerakan di sekitaran kompon Pochinki udah mulai ramai. Axis menempati tempat tersebut dari school dan apartment. Vampire makin mendekati juga berarti ya cenderung ke arah sentral Erangel itu sendiri. Betul. Tapi kita bakal lihat juga tampaknya dari Onyx VPI sudah berdekatan. VPI memotong pergerakan dari tim Onyx menuju ke arah lower ground. Cekungan yang arah tepat depan compoundnya. Sedangkan kita bakal dari Axis bakal join the fight juga menghalangi tim Infinity masuk ke arah zona lebih dalam lagi. Betul. Ini baru zona ketiga tapi tampaknya fight juga mulai breaking out kali ini di antara tim-tim yang sudah mengisi tempat-tempat yang cukup strategis kali ini. Iya betul banget. Derby Thailand terjadi kali ini antara Vampire dan juga Onyx. Ada Nate yang cukup tinggi dilemparkan oleh Fluket dan juga Ravenclaw memberikan damage tapi tidak terlalu besar. Knockdown harus segera diupayakan revive tentunya. Dan tempat Vampire ini kita juga bisa memberikan testimoni ya karena beberapa kali The Caster juga main di tempat ini. Enak banget memang Flo bisa melakukan pick off ke arah bagian depan. Hanya butuh untuk menghindari tembakan mungkin dari RRQ dalam konteks ini. Dan bagus banget untuk Vampire sementara waktu. Betul, dari Vampire tadi bisa juga menahan gempuran dari tim RRQ di mana Asa terpantau cukup low. Tembakan mini dari seorang Fluket hampir menumbangkan Asa dan memang angle shootnya itu untuk nembak ke arah bukan kompon ya, cekungan dari tim VPI. Emang dari jendela atau dari atap saja, tapi sementara tim yang patut diwaspadai oleh tim VPI bukanlah RRQ sebenarnya, tapi Onyx yang arah tepat di belakang mereka dan dengan zona yang mental kali ini kita bakal lihat mayoritas tim harus pindah lagi meskipun nggak jauh, tapi harus sedikit geser menuju ke arah zona. Yo, ini zona yang cukup menyulitkan tentunya karena menuju ke arah bagian Axis. Berarti menuju ke arah compound pinggiran Pochinki. Gereja mungkin masih masuk dalam zona. For Rifles masih menjadi salah satu tim yang diuntungkan juga. Bahkan Epi udah dikirimkan ke depan untuk mungkin mulai memetakan lagi kira-kira titik mana yang bisa dimainkan. Namun sementara waktu Ruins akan mulai ditinggalkan. Ada Face Clan di sini yang memang sedianya udah kehilangan 2 player. Ada NFT juga berarti yang berdekatan dengan mereka. Dan di depan mereka ada MS Chonburi. Masuk di antara player-player tersebut. Ada V Gaming juga. Bahkan Jumper, jumping out from the vehicle, knockdown di sana. Betul, GD punya PR cukup berat juga di mana dia harus maju ke arah depan dan dihalangi oleh tim-tim lain. Tapi di lain sisi dari GD menumbangkan VG yang bakal jadi kesempatan untuk berperang kali ini. RRQ melihat kesempatan untuk men-take over batu yang dimiliki oleh tim 45 untuk maju ke arah depan juga. Tapi 45 memberikan covering fire yang cukup baik ke arah tim RRQ kali ini. Tapi belum bisa menumbangkannya. Luar biasa RRQ akan langsung menuju ke arah bagian tengah di zona keempat. Mudah-mudahan mereka bisa untuk controlling area sebaik mungkin. Karena setidaknya For Rivals sudah kehilangan one of their key point player. FE di mana di minggu pertama The Clutch. Karena Axis luar biasa kali ini. Mungkin vehicle-vehicle dari RRQ udah mulai tidak selamat, tapi setidaknya central zona udah mereka dapatkan. Dasianya masih ada, kalau bisa untuk diamankan mungkin akan lebih baik lagi ya Flo ya. Betul, tapi dari tim RRQ harus memperluas kontrol mereka sekarang dengan asap-asap mereka lontarkan, bangun tembok dan coba untuk menyebar. Karena lihat posisi mereka terlalu sempit kali ini. Yes, punya forting, tapi satu bom bisa langsung menumbangkan 2 dan kalau info bahwa 2 player knock itu menjadi satu benefit juga bagi tim lawannya.
Ya betul banget, dan sepertinya RRQ menyadari hal tersebut. Gue lihat tadi ada yang menjauh sedikit ke arah bagian belakang untuk mendapatkan vision dan juga tempat yang lebih luas. Asa ternyata mengambil beberapa item harusnya atau bagaimana. Dan Nate demi Nate dilemparkan ke arah tim Secret untuk memberikan sebuah pressure. Sementara Onyx ternyata dalam perjalanannya 2 orang dipulangkan ke lobby oleh The Infinity. Berarti tadi dari bagian selatan bergerak memutar Onyx dan ter-take down. NFT di tempat lain akan coba masuk dari bagian utara. Svavel, let's go Svavel, pasti kamu bisa. Baginya cukup tergelimpang di sana, namun bergerak lebih menjauh lagi dan mendekat ke arah teman-temannya lagi. Dia dapat informasi, Wah, terguncang. bannya pecah di sana dan ter-knockdown oleh pemburu. Tapi on the other side harusnya NFT tahu kanan kirinya udah nggak aman, mungkin cari jalur lain untuk bisa masuk dalam zona. Betul, minimal punya info kali ini dari tim NFT bahwa gue gak bisa lewat depan. Gue harus coba cari jalan lain atau minimal jangan sejauh itu untuk rotasinya. Tapi lihat, tim-tim yang mengisi center cukup banyak. Termasuk juga dari TS dan juga tim RRQ yang mengambil center spot yang menurut gue gak konvensional. Cuma bebatuan doang dan cukup gambling. Langsung mengorbankan semua kendaraan mereka. Ya itu berbahaya banget, tapi kembali lagi mungkin ada high risk dan high reward, ada coba yang dibangun ke arah bagian sana walaupun tentu tetap tidak mengindahkan faktor berbahayanya. Genesis Dogma masuk dari bagian barat laut kali ini udah mulai touchdown di beberapa obstacle bisa kita katakan, tapi NFT dalam perjalanannya kembali lagi di jalur yang sama dengan Svavel tadi. Mungkin cukup nekat ya tadi mengambil sebuah risiko tinggi, namun setidaknya masih bisa mengirimkan 2 player yang menuju dalam zona, ada Ramones dan Flippy. Langsung saja teman-teman kita doakan NFT bisa untuk bertahan, smoke udah mulai dilemparkan, sementara waktu harusnya cukup aman untuk NFT. Betul, zona pun akhirnya menutup juga. Kita bakal lihat kemana mental ya kali ini karena bakal sangat mempengaruhi tempo dari permainan. Dan RRQ ada tengah-tengah zona, nggak perlu gerak kemana-mana. PR-nya satu, kalau sampai seberang jalan diambil, itu bakal jadi titik terbahayanya bagi tim RRQ. Betul banget, samping jalan dan satu lagi menurut gue Flo, di bawah gereja, kalau bisa dimainkan itu juga berbahaya bagi RRQ. But let's see, karena kita tahu juga RRQ punya tembakan atau tukang tembak yang luar biasa ya. Ada Peko, ada Mort kali ini juga. Kemudian lead dari Voldemort juga pasti akan bantu. Dan Ron, ingat utility dia luar biasa banget di PMP ID. So betul, let's hope for the best. Namun di Pochinki tidak ketinggalan kerusuhannya. BN United, Onyx dan Eagle Esports Flow. Ini dia nih, ini clash yang cukup berbahaya juga. Tapi lihat dari BN bahkan sudah mengirim seorang White Cat ada di dalam area yang tidak terpantau oleh tim Onyx. Ini bisa jadi backstep terhadap tim Onyx kali ini. Dan PR-nya mereka, kendaraan mereka sekarang cukup jauh dari posisi mereka di belakang broken wall. Kalau mereka ambil kendaraan, mereka terbuka dari seorang White Cat. Tinggal kunci di White Cat nih, sabar atau enggak dianya. Iya betul banget, dan White Cat mempunyai sebuah DP28, berarti siap untuk melakukan tembakan cukup banyak. Nah itu dia, Jeff udah mulai keluar, White Cat akhirnya membuka tembakan dan bahkan menangkan yang kedua. Luar biasa, kesabaran yang sempat dibahas oleh Wolfie akhirnya dibayar tuntas. Walaupun satu player ter-take down ke zona, tapi sini dapat satu elimination tambahan. Betul, tapi itu yang gue bilang, kalau White Cat bisa menggunakan timingnya dengan baik, dia bisa langsung menumbangkan lawannya dalam satu tembakan, satu klip bahkan ya. Dan itu dia yang dilakukan, itu dia kesabaran yang membuahkan hasil terbaik. Ya luar biasa banget. Sementara kita lihat V-Gaming sudah mulai keluar dari persembunyiannya, namun Genesis Dogma lapar meratakan player-player V-Gaming. Satu orang di bagian luar zona, bahkan tidak hanya GD, ada tembakan juga dari tim Secret. Dan di tempat lain EVOS, Roar mengaum masuk ke arah tim Yangon Galacticos, menyisakan AK, the last man standing. EVOS masih mencoba mencari-cari, AK di sana ditembaki, namun Microboy dan juga KF masih ter-take down. Dan rata harusnya, rata benar untuk tim Yangon Galacticos. EVOS luar biasa. Tiba-tiba hilang 3 tim dalam sekejap. Tinggal 12 tim doang sekarang, dan sekarang NFT masih bertahan juga di pinggir-pinggir dari circle-nya, bisa menahan gempuran dari tim FaZe Clan. FaZe Clan pun harus berhadapan dengan tim For Rivals yang ada di dalam area perumahan. Zona pun sudah mulai bergerak, yang berarti semua tim harus maju ke arah depan kali ini, dan cukup banyak player demi player, tim demi tim berjatuhan secara bersamaan kali ini. Ya betul banget, di Infinity masih cukup enak, namun itu dia sebuah nade matang memberikan splash damage. Betul, kalau tadi dikurangi 1 detik lagi aja mungkin ceritanya bisa berbeda, namun ini dia RRQ yang sudah mempunyai sebuah blokade kuat di bagian tengah, masih cukup baik. For Rivals di bagian utara juga melakukan gatekeep, masih cukup baik. NFT tidak membuka tembakan sama sekali, namun dideteksi oleh MS Chonburi. Not a good situation, satu player ter-knockdown, dan gua harapkan NFT bisa keluar dari situasi yang buruk ini. Betul, kita bakal tampakkan dari tim Infinity bakal berhadapan dengan tim Axis kali ini. Lempar-lemparan bom menumbangkan Foki, titik terdepan dari tim Axis kali ini, dan ini membuat tim Infinity punya ruang gerak lebih jauh karena
lawan mereka sekarang terjepit di area gudang dan harus maju ke arah depan. Betul sekali, lihat dari bagian Axis diberikan molly juga. Pergerakan mereka tidak akan cukup aman. Dari di Infinity harus mulai maju ke arah bagian depan dan Face Clan tiba-tiba juga dipulangkan ke lobby. Berarti papan atas akan semakin kuat untuk Bigetron. Di papan tengah sampai bawah ada kesempatan untuk mengejar tentunya. Ya, sementara tim Indonesia masih bertahan semua kali ini NFT. Ada RRQ, ada juga tim EVOS kali ini dan juga GD. Apalagi RRQ, EVOS, GD masih utuh dengan 4 player mereka. Ya betul banget, tapi dari EVOS no. Dalam perjalanannya ke arah tim Secret satu persatu ter-takedown. Bahkan ada tembakan dari GD juga, namun tim Secret pulang ke lobby oleh EVOS Reborn juga. Luar biasa sekali Red Face dan bahkan Nitkara Satar. Indonesian Derby juga terjadi di sini. Walaupun memang keduanya tidak akan terelakkan dari fight karena keduanya butuh masuk ke dalam zona dari barat nih Flo. Betul, ini mau nggak mau kedua tim ini saling nge-clear karena mereka nggak punya kendaraan untuk forting, mereka nggak punya asap yang terlalu banyak juga lagi karena belum saling nge-looting juga. Dan ini bakal jadi challenge bagi kedua tim ini untuk survive masuk ke arah zona selanjutnya. Tapi lihat Infinity mulai maju ke arah tim RRQ di mana Infinity bakal berhadapan langsung dengan tim RRQ di area low ground. Ya betul banget, demi revive juga sedang dibangun oleh, wait, itu Nichil di mana? Nichil di kanan kah tadi jauh? Enggak, dekat dengan Star, dekat dengan Star. Dekat ya. Weh, loh? Oke. Itu Nichil? Oke, nanti kita lihat nanti berikut. Untuk kalian, memang zona Cara for Rivals, tapi setidaknya EVOS sekarang menang secara kuantitas. Betul, 2-1 sementara waktu dan zona kali ini memang ke arah Rivals tapi high ground masih dipegang oleh EVOS dan sebelum zona bergerak, ini masih play zone. Ya, ini masih play zone, betul banget. Oleh karena EVOS masih punya waktu untuk playing the time, playing the momentum, tinggal menjadikan 2-on-1 situation karena confirm elimination sudah dapatkan oleh EVOS. Dan ini dia tembakan Cardassia karena memang pasti akan menjadi sebuah prediksi ya. Di balik mobil ada sebuah hiding position dan EVOS akan mulai bergerak juga. Ini dia bergerak maju ke arah bagian depan, pemburu tahu dia tinggal sendiri. Tidak langsung melakukan sebuah tembakan. EVOS kembali lagi melakukan peron dari Microboy KF. Masih melakukan jumping juga untuk melakukan scouting ke arah bagian depan. Pemburu melepas tasnya. Ini berarti akan menjadi bangsa berat bagi pemburu. Tapi EVOS pun merupakan harimau yang tidak mudah untuk ter-takedown. Dideteksi satu orang, low HP, chicken dinner, EVOS Reborn in the pride. Ini dia harinya Indonesia. Back to back Indonesia Chicken Wolfie. Yes, kali ini dari Indonesia. Minggu pertama butuh waktu untuk WCD. Minggu kedua, hari pertama back to back winner Chicken Dinner untuk tim Indonesia. Kali ini EVOS dengan total 14. 14. Wow. 14 total elimination bagi tim EVOS Esports dengan top 3 ada 2 tim Indonesia dan juga ada RRQ yang akhirnya menunjukkan performa yang meningkat kali ini. Ya betul banget, luar biasa banget.